Oke. Sebuah bandul bermassa M digantungkan pada seutas tali dengan panjang L yang massanya diabaikan. Di sebelah bandul tersebut ada sebuah paku yang tertancap pada dinding seperti pada gambar, ya. Jadi di gambar ini ada pakunya. Jarak pakunya itu 0,5 L di bawah titik poros. Berarti ini ya, 0,5 L yang panjang dari atas ke paku. Dan tali tidak menyentuh paku jika dalam keadaan mengayun. Maksudnya dan tali akan, udah kurang fokus nih, menyentuh paku jika dalam keadaan mengayun. Saat bandul diayunkan dengan simpangan sudut kecil, nah jadi ini kasus berayun dengan simpangan sudut kecil. Jadi maksudnya adalah kita bisa menggunakan rumus periode bandul yang biasa. Karena kalau sudutnya besar itu nggak berlaku yang biasa itu. Kita harus turunkan ulang. Maka periode yang dialami sistem pendulum ini adalah, kita review sedikit konsep, tapi nggak akan Bapak bahas sampai penurunan rumus ya, karena terlalu panjang nanti. Jadi untuk bandul atau pendulum atau bahasa lainnya ayunan, nah ini kalau kita punya bandul dengan panjang tali L, massanya M, ada gravitasi ke bawah G, ini periode ayunannya adalah 2pi akar L per G. Ini periode ya. Nah, ini ada penurunannya, tapi kita nggak akan bahas ya. Buat kalian yang mau tahu penurunannya gimana, silakan belajar sama pembimbing atau gurunya, atau mau nonton di video juga ada. Kalau di YouTube Bapak juga ada ini, lihat aja di playlist. Ya, jadi nanti ada penurunan periode ini. Kemudian kalau bandulnya, misalnya kita punya bandul tapi panjang talinya setengah L, maka periodenya jadi gimana? 2pi akar L per 2 per G, kan gitu ya. Jadi L per 2G. Nah, ini kalau bandulnya talinya itu setengah L. Kan tinggal kita ganti aja. L menjadi setengah L. Kan gitu ya. Nah, soal kita ini sekarang gabungan dari dua keadaan ini. Kita perhatikan bahwa ketika bandul ini berayun nantinya, setengah gerakan itu dari sini kemari, ya, nanti balik lagi, itu udah setengah gerakan maksudnya. Itu panjang talinya L. Tapi setelah di tengah, karena ada paku, ya kan, nanti berayunnya jadi gini. Nah, jadi seakan-akan porosnya itu letaknya di paku. Jadi setengah gerakan pergi dan pulang ini setengah periode, itu nanti bandulnya berayun dengan panjang tali setengah L. Gitu kan? Jadi paling gampang untuk menyelesaikan soal ini, kita gabung aja. Jadi periode total itu setengah gerakan periode keadaan yang atas itu, kita buatlah T1, kemudian yang bawah T2. T1, kemudian setengah gerakan dengan periode T2. Udah selesai. Tinggal matematika aja. Jadi setengah T1-nya adalah 2pi akar L per G ditambah setengah kali 2pi akar L per 2G. Nah, ini T total. Nah, sampai sini Bapak minta kalian coba selesaikan persamaan ini sehingga dapat kalau bisa salah satu dari jawaban ini. A, B, C, D. Kira-kira kalian dapatnya yang mirip, yang paling mirip yang mana? Coba. 2 menit cukup ya mungkin ya.
Ya, mendekati dia. Dapatnya apa? Kenapa dibilang mendekati? Ada yang beda sedikit. Bedanya di mana? Iya, betul. Jadi Bapak juga dapatnya gitu. Ya, jadi angka 2 ini nggak ada. Ya kan, kalau ada angka 2 nggak ada jawabannya. Ya, nggak ada jawabannya. Jadi udah sama yang kita dapatkan tuh. Ya, jadi kalau kita hilangkan, ini kan bisa langsung hilang duanya, ya kan? Jadi jawabannya kalau kita mau dalam pi, paling akar L per G ditambahin pi akar L per 2G. Kan gitu ya. Pi-nya bisa kita keluarin. Jadi pi akar L per G bisa kita keluarin. Di dalamnya sisa 1 tambah 1 per akar 2. Ini udah bisa jadi jawaban sebenarnya. Tapi kan kita harus miripkan dengan yang ada. Maka kita tulis lagi pi L per G akar 2 per akar 2 tambah 1 per akar 2. Kan kalau kita mau jumlahkan harus sama penyebut kan? Maka hasilnya pi akar L per G kan? Akar 2 tambah 1 itu ya per akar 2. Tunggu dulu. Kalau kayak gini tunggu. Ya kan? Akar 2 tambah 1 per akar 2. Kalau kita kali akar 2 per akar 2 jadinya 2 tambah akar 2. Ya, ini ya. Sudah betul. Jadi kita rasionalkan dulu penyebut berbentuk akar. Paling bisa gitu. Jadinya pi akar L per G. Jadinya akar 2 kali 2 kan 2 ya. Oh enggak, 2 tambah akar 2 dibagi 2. Enggak mirip yang D nih. Di mana ada bedanya? Pi L per G Pi L per 2G dikeluarkan. Ya kan? Sama nggak dapatnya? Ya gitu, jadi nggak ada yang mirip ya, jawabannya nggak ada yang mirip. Kalau kita mau tetap 2pi di luar, bentuknya lain lagi nanti. Ya. Bentar. Akar L per 2G. Kalau kita kali ke dalam. Oke, gitu ya. Jadi ini kesimpulannya tidak ada yang mirip lah ya. Nanti kalian bisa coba ya, misalnya. Tapi Bapak udah pernah coba nggak dapat juga. 2pi-nya tetap di luar. Ya, jadi dari sini 2pi-nya tetap di luar. Biar jawabannya tetap 2pi. Atau dari sini biar 2pi di luar kita kali misalnya 4 per 4 ya. Biar nanti 4 dengan 2 jadi 2. Jadinya 2pi akar L per G. Gitu kan? Kalau kita mau 2pi di luar nih. Jadinya 2
per 2 tambah aja. 2 tambah akar 2 bagi 4. Nah, jadi kalau kita mau tetap 2pi di luar, ya paling gini bentuknya. Ya, jadi nggak tahu apa ada yang silap bapaknya, atau mungkin memang soalnya nggak ada jawaban. Ya, jadi kalau menurut bapak, jawabannya antara 2 ini nih. Kalau kita mau dalam bentuk pi di luar, maka jawabannya gini. Tapi kalau mau di luarnya 2pi, bentuknya gini. Lebih kurang gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nanti kalian bisa diskusikan lagi mungkin dengan pembimbing atau guru kalian. Kalau memang dapat nanti berbeda dengan yang Bapak cari ini, dan mungkin dapat di antara A, B, C, D, oke, bisa share di grup ya. Kita sama-sama belajar. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 16. Nah, nomor 16 ini mirip seperti 15 juga. Ya, Bapak nggak dapat dalam bentuk seperti yang dia dapat nih. Nanti coba ya sama-sama, kalau memang kalian dapat, kita saling sharing lah. Ini agak aneh juga nih. Bola dengan massa M dilempar dengan sudut kemiringan theta. Ini kan jelas gerak parabola. Dengan kecepatan awal tertentu agar mencapai tepi sebuah gedung. Jika jarak mendatar pelemparan batu dan gedung adalah X sama dengan H, berarti ini dianggap X ini sama dengan H ya. Jadi jarak mendatar sama dengan tinggi. Tinggi gedungnya H. Maka besar kecepatan awal pelemparan bola agar sampai tepat di tepi atap gedung adalah. Nah, jadi bentar. Kecepatan awal tertentu mencapai tepi sebuah gedung. Jika jarak mendatar pelemparan batu dan gedung adalah X sama tinggi gedung, maka besar kecepatan awal pelemparan bola agar sampai tepat di tepi. Jadi kalau kuncinya tepat di tepi ini, artinya kita bisa anggap gini. Ketika dia sampai di tepi, dia itu pas berada di puncak. Di puncak parabola. Nah, di sini X, di sini Y. Kan gitu ya, tapi Y ini dalam soal H. Jadi H ini adalah H max sebenarnya. Ya kan? Kita ada rumus H maksimum pada gerak parabola. Ada yang ingat nggak rumus H maksimum pada gerak parabola? Ada yang hafal? Kalau nggak hafal, kalian harus turunkan nih. Ada yang hafal? V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya, hafal ya? Kalau X max, X maksimum itu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya. X max itu kalau digambar adalah sampai sini. Ya kan, ini X maksimum. Ini tadi jawaban mendekati C ini siapa aja nih? Jannatul Akna. Ini untuk nomor 15 ya maksudnya ya. Ya, intinya untuk nomor 15 itu nggak ada yang persis mirip, maksud Bapak ya. Nggak ada yang persis mirip. Jadi kita nggak bisa bilang jawaban C atau D gitu. Karena nilainya beda tuh. Akar 2 tambah 1 itu beda jauh dengan akar 2 tok gitu ya. Oke. Sekarang nomor 16 nih. Kita mau cari kecepatan awal, tapi diketahui H dan X.
atau X sama dengan H. Jawabannya di sini kalau kita lihat semuanya dalam X ya. Maka gampang aja sebenarnya nih. X ini, ya kan, kalau kita lihat gambar, X ini itu kan setengah dari X maksimum kan. Karena dia pas di puncak tuh. Jadi kalau setengah dari ketinggian maksimum, berarti gini, tinggal kita ganti. X ini adalah setengah dari ketinggian maksimum. Jadi tinggal V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan 2G. Ya kan? Karena X max itu kan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tapi karena X-nya setengah X max kan jadi per 2G ya. Maka dari sini dengan mudah kita bisa dapat nilai V0. V0 kuadrat sama dengan 2GX per sin 2 theta. Maka nilai V0 sama dengan akar 2GX per sin 2 theta. Sampai sini udah jawaban nih. Ya, cuman masalahnya seperti soal nomor 15 tadi. Tidak ada dalam bentuk antara ABCD itu. Ya. 2GX ya kan. GX-nya sama di atas itu. Cuman kita di bawahnya sin 2 theta. Ya. Coba menurut kalian yang mana yang bisa jadi jawaban yang mungkin. Ya, paling ini perubahan trigono kalau ada pun ya. Misal gini. Sin 2 theta itu kan 2 sin theta kali cos theta. Ya kan? Kalau kita ubah, ini kan identitas trigono nih. Kita ubah lagi misalnya. Maka jawabannya paling bisa berubah jadi gini. 2GX per 2 sin theta cos theta. Ya udah V0 akar GX. Nah, jadi GX kan? Tapi jadi sin theta cos theta. Nah, nggak ada juga jawaban ini masalahnya. Ini kan? Sin theta kali cos theta. Nah, apakah sin theta kali cos theta kemudian nanti bisa kita masukkan identitas trigono lagi, berubah menjadi salah satu bentuk ini? Nah, ini Bapak belum coba. Ya, terus terang belum coba. Ya, tapi dengan menggunakan konsep fisika, kita udah dapat sampai sejauh ini. Ya. Kalau coba nanti kalian tes-tes sin theta kali cos theta itu bisa berubah menjadi bentuk apa di antara ini nih. Ya kan, itu harus diingat kembali identitas trigonometri. Ya, ini mungkin bisa ya, Bapak belum coba terus terang. Tapi kalau sekilas Bapak lihat, ini susah nih berubah menjadi ini. Tapi nanti kalau kalian dapat, coba ya kasih tahu di grup atau japri Bapak ya. Cuman Bapak lihat sekilas ini enggak ya. Ini kayak buang-buang waktu kalau kita mau coba ini. Oke. Ini sekilasnya gini. Oke. Tapi sebentar. Ini bisa jadi arah soalnya ke arah lain nih. Ya, Bapak pikirkan kemungkinannya ya. X sama dengan H tepat di tepi. Kalau kita mulai dari sini ya. Ini kita masih coba-coba ya. X sama dengan H. Berarti mungkin dia nggak anggap itu di puncak. Ini V0 cos theta kali T sama dengan V0 sin theta kali T dikurang setengah G T kuadrat. Kalau kayak gini kita butuh T nih. Tadi dalam soal dia tepat sampai ke atas. Ya,
nggak dapat ya. Kalau kayak gitu nggak dapat. Oke, sementara begini. Nanti kalau memang dapat cara lain dan mungkin dapat jawabannya, nanti kita share lagi, saling share lah. Bapak juga cari lagi. Tapi menurut Bapak ini udah bisa jadi jawabannya. Jaga jarak mendatap lembar turun. Ya, soalnya ini ada kemungkinan arah lain. Ya, cuman Bapak belum coba juga. Jadi daripada nanti kalian pusing lihat Bapak coret-coret ini. Oke, kita lanjutkan dulu soal nomor 17 ya, nggak buang-buang waktu. Ini ada yang udah cari nggak? Ada yang dapat nggak? Batu berbentuk kubus dengan panjang rusuk A sedemikian hingga seperti terlihat pada gambar. Jika tumpukan batu berjumlah N, maka jarak pusat massa sistem terhadap tanah adalah. Nah, ini berarti babnya adalah tentang pusat massa. Ya, pusat massa. Atau titik berat. Nah, misal kita punya kubus atau persegi aja ya. Persegi, titik pusatnya di mana? Pasti di perpotongan diagonal ya. Ini di tengah-tengah. Jadi kalau sisinya S, ya sisinya S, pasti titik berat itu koordinat titik beratnya. Ya kalau kita buat di sini sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebentar ya, ada telepon. Nah, jadi kalau seperti ini misalnya sumbu dan sumbu Y, maka di pusat massa koordinat dari pusat massanya di mana? Titik tengah ini ya, kalau panjang sisinya S, jadi panjang sisi S, S-nya berarti di sini kan S, ya kemudian atas juga S, ya kan? Maka pusat massa yang tengah ini ya koordinatnya di setengah, sumbu Y-nya juga setengah S. Yang gitu kan? Pusat massanya pasti di tengah. Cari adalah pusat massa sistem terhadap tanah. Nih, terhadap tanah. Artinya kalau anggap tanah yang bawah, pusat massanya katakanlah di orang di sini misalnya. Dari tanah pusat massa ke atas kan berarti sumbu Y kan? Berarti yang ditanya adalah cuma sumbu Y, nggak ditanya sumbu. Jadi pusat massa di sumbu Y. Maka kita lakukan tadi satu kata sumbu Y-nya setengah apa nih? Ketinggiannya A. Berarti setengah A. Kalau ada dua kotak misalnya. A, ini A. Ya, satu setengah A. Nah, kalau ada kotak, pusat masanya di mana? Pasti di tengah-tengah ini kan? Pusat masanya jadi A. Kalau tiga kotak gimana? Kalau tiga kotak ada A, titik pusatnya kan Y-nya berarti 1,5 A. Dapat nggak polanya? Ya, jadi kalau tiga kotak berarti Y-nya 3/2A. Ya kan? Jadi kalau satu kotak 1/2A, kalau dua kotak 2/2A, nah, dia ke kotaknya. Kalau dua kotak 2/2A artinya A. Kalau tiga kotak 3/2A, maka udah langsung kejawab nih. Kalau ada buah N buah kotak di sini sampai N, maka Y-nya adalah N/2A kan? Ya, N/2A atau NA/2 adalah
uh, apa namanya, pusat massa Na per 2. Ya, jadi A per 2 yang mana? Kalau enggak A, jawabannya C. Ya kan? Nah, sekarang tugas kalian nanti nih. Ayat mana yang berkaitan dengan titik berat? Ya, apakah akamat atau almuk? Nanti bisa kalian lihat terjemahan. Atau nanti kan kalau nggak salah Bapak ada sesi dengan apa, sisi keagamaan dengan bahasa Arab kan ya? Nah, nanti tanyakanlah sama ustadznya. Lebih ke surah mana yang berkaitan dengan keseimbangan. Ya, berkaitan dengan pusat massa atau keseimbangan. Ya, nanti sekali belajar juga nih ya, yang ada di soal-soal KSM ini kan ada Al-Qamar, ada Ar-Rahman ayat 20, Al-Baqarah ayat 70, dan sebagainya. Bisa jadi ini berkaitan dengan hal-hal lain di fisika. Jadi sekalian aja kalian tanya nanti, waktu sesi bahasa Arab atau sesi agama, itu hari apa sih? Sesinya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau nggak salah ya, atau Jumat. Nanti ada kan sesinya dengan keagamaan. Tanyakan, Pak, kalau Ar-Rahman tentang apa, Al-Baqarah ayat 70 tentang apa. Ya, kalau Bapak terus terang tidak menguasai terkait surah-surah ini terkait apa aja. Oke, jadi ini gampang aja sebenarnya titik berat. Oke, ada pertanyaan di sini terkait titik berat? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nomor 18. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dan bergerak sesuai dengan grafik di bawah ini. Jika mobil bergerak dalam arah satu dimensi, maka mobil akan mulai bergerak berlawanan arah pada saat detik. Nah, ini juga menarik, soalnya kita diketahui percepatan ada, ya, tapi ditanyakan deskripsi geraknya. Sekarang sebelum kita bahas soal, paham dulu ya. Misal grafik, kalau ada grafik itu perhatikan pertama kali grafik itu apa terhadap A terhadap T. A-nya meter sek kuadrat, ya kan? Sekarang kalau Bapak punya grafik ini kira-kira LB atau GLBB? Ini grafik nomor satu. Coba siapa yang jawab? Ya, GLBB. Kenapa GLBB? Ada percepatan. Ingat GLBB nggak ada percepatan. Nah, percepatannya bernilai positif karena grafiknya di atas, nilainya berapa, di satu, berarti dia di per. Sementara kalau grafiknya misalnya, kita buat grafik lagi ya, nanti soal kita ini gabungan dari yang Bapak buat ini. Grafiknya di bawah ini masih terhadap, grafiknya di bawah sini. Ini GLB atau GLBB? Iya, bagus sekali. Jadi ini juga GLBB, tapi dengan A negatif, diperlambat. Nah, yang ketiga, ini A terhadap T juga, ya. Tapi grafiknya warna merah di tengah ini. Ini jenisnya apa? GLB, GLB.
Ya, jenisnya adalah GLB. Kenapa GLB? Karena nilai A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 berarti kecepatannya benar tetap. Itu dulu ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Nah, ini gabungan dari grafik-grafiknya. Ingat ya, kalau grafiknya di atas sumbu 0, itu berarti dia sedang digas, dipercepat. Grafiknya di bawah sedang diperlambat. Sementara kalau grafiknya 0, di 0, percepatannya 0, tidak dengan kecepatan tetap. Ya, dia bergerak tuh, tapi bergerak yang tetap. Oke, sekarang mobil bergerak dari keadaan diam. Perhatikan soalnya. Awalnya, oke, kita gambarkan deskripsinya di sini ya. Bapak buat Bapak. Jadi anggap aja ini mobil yang di ada bulat ini. Awal kecepatannya 0 karena dia ini dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 sekon. Apa yang terjadi dari T0 sampai T 1 sekon yang di sini kan? Perhatikan ya. 0 ke 1 dia dipercepat dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Berarti kan digas. Ya kan? Berarti di sini kecepatannya di sini jadi kan GLBB ya. Bapak nggak tulis lagi rumusnya, langsung V0 tambah A kali T kan. Jadi nilainya berapa? 1 kali 1 meter. Ya kan? Kecepatan awal 0 dipercepat dengan percepatan 1 selama 1 second, ya udah 1 dapat kecepatan. Kemudian terjadi dari T1 ke T3 nih. Dari T1 ke T3. Ke T sama dengan 3 sekon. Tadi. Jadi kalau LBB, ini GLB kan? Berarti kalau GLB di sini kecepatannya masih 1 meter per second karena tidak atau tidak direm. Jelas ya? Jadi dalam T0 sampai T3 bendanya itu masih bergerak maju. Nah. Ya, masih bergerak maju. Tapi yang awal digas bergerak dengan kecepatan positif. Betul ya? Nah, yang ditanyakan ke kita harus tahu. Mobil akan mulai bergerak berlawanan arah. Artinya kalau awalnya maju ke depan, kapan dia? Yang ditanya itu mulainya kapan? Ya, kapan mulai bergerak? Nah, untuk bergerak ke belakang, apa yang harus kita lakukan? Kan kita berikan perlambatan. Betul kan? Rem. Jadi kita harus rem sampai kecepatannya 0. Baru setelah 0 nanti percepatannya masih ke belakang, baru nanti dia bergerak ke belakang. Jadi minimal kali kita harus cari posisi 0 itu. Nah, dengan mudah bisa dapat dari grafik itu. Dari 3 ke 4, dia kan GL BB juga ya. Sebenarnya BB sampai ke 5 kan. Cuma kita cari 4 dulu. Karena ada potensi di detik keempat itu kecepatannya habis. Ya kan? 3 ke 4 dia GL tapi dengan percepatan min 1 meter per second. Jadi dari T3 sampai T4 second, kecepatan awal 1, dia dipercepat kecepatan 1, ya dengan, maka dalam detik keempat kecepatannya kan jadi 0 ya. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan? Pada T sama dengan 5, ya, T sama dengan 5, ya, dia akan balik lagi ke kiri nih. Karena pada T sama dengan 5, dari kecepatan 0, dia dapat perlambatan min 1, maka T sama dengan 5, kecepatannya ya kecepatan 1 meter per second. Ya min. P-nya jadi min 1. Tapi ketika T5 sudah bergerak ke kiri, yang ditanya ke kita adalah mulai bergeraknya kapan ke kiri. Ya, maka kita isi jawabannya adalah di detik keempat sekon. Ya.
Lebih tepatnya sebenarnya detik keempat itu dia tepat berhenti. Ya, setelah berhenti, tepat berhenti 0,000 sekian detik kemudian dia mulai ke kiri. Ya, jadi kalau sebenarnya mau kita jawab lebih tepat, kapan mulai bergerak itu pada saat detik lebih dari 4. Nah, cuma nggak bisa kita isi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau detail sekali, mulai bergerak itu lebih besar dari 4 sekon. Nah, jawabannya begini. Lebih besarnya berapa? Bisa 4,01 pun boleh. Ya, tapi karena nggak bisa kita isi itu ya udah kita isi aja mulai bergerak ke kiri itu pada detik keempat. Ya sebenarnya ya detik kelima dia udah bergerak ke kiri, ya kemudian 5 ke 7 dia masih ke kiri dengan kecepatan tetap, kemudian 7 ke 8 dia mulai bergerak, mulai diperlambat, detik ke 8 dia mulai berhenti, jadi nanti kalau kita lanjutkan gerakan ke 8 dia mulai jalan ke kanan, ya di yang detik 4 ke 5 dia mulai jalan, ini jalan ke, ya jadi yang biru geraknya ke kiri, yang merah-merah dia gitu ya. Jadi ini soalnya tentang grafik yang ditanyakan deskripsi geraknya. Gitu? Ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan. Nomor 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing pada Al-Anbiya 21 ayat 73. Berdasarkan hal tersebut, sebuah benda bermassa x per 2. Ini berarti massa kan? Ditembakkan dengan kecepatan awal V0. Nah, ini kecepatannya. Jadi kecepatannya V0 akar. Gx itu akar ya. Kita harus terlihat Gx per 4Y. Gx per 4Y. Dari ketinggian 4Y. Ya, ketinggian gambar. Jadi ini kayak planet gitu. Terus ada satelit ketinggiannya 4Y. Dari pusat massa sebuah bintang dengan massa X. Ini berarti ya, ini X per 2 adalah massa bendanya. Massa bendanya X per 2, massa nah, dan radiasi ini jadi planetnya Y. Ya, ini perhatikan gambar 4Y itu adalah dari pusat planet ke benda. Ya, jadi ini udah jarak dari benda ke planet, planet. Karena nanti kalau soalnya misalnya 4Y dari apa ya, dari permukaan planet ke benda, kita tetap harus tambahkan 4Y tambah Y jadi 5Y. Karena biasanya jarak itu kita hitungnya dari pusat benda ke pusat benda. Ya, tapi jarak benda ke benda jadi kita langsung gunakan 4Y. Nah, pertanyaannya kita momentum angular. Nah, pertanyaannya adalah angular. Nah, momentum angular itu apa? Momentum sudut kan? Momentum sudut. Apa rumus momentum sudut? L I dikali omega. Kan itu ya? Nah, kemudian 5 menit untuk menyelesaikan
Paling ini umumnya udah ada, yang diketahui sudah ada. Coba diselesaikan. 5 menit dapatnya apa? Oke, ada yang jawab D ya di kolom komentar. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kita tunggu yang lain, mungkin ada pendapat lain. Gimana? Yang lain udah dapat? Oke. Yang pertama, sebelum kita kerjakan ini, Bapak mau jelaskan sedikit momentum sudut ya. Jadi seandainya kita punya apa ini ya? Bandul lah ya. Ini poros. Ini bandul. Bandul ini dia mutar. Ya, tapi nggak diketahui omega. Ini jari-jarinya R berputar dengan kecepatan V. Maka kita bisa cari momentumnya. Kalau ini bendanya kita anggap benda kecil, benda partikel, I kali omega. I itu momen inersianya M kali R kuadrat. Ya, ini bendanya masanya M. Omega nggak ada. Kita pakai rumus V omega kali R kan ya. Berarti omeganya V per R. Setelah dicoret R, maka kita bisa dapat M kali R kali V. Nah, ini adalah bentuk momentum sudut kalau diketahuinya V bukan omega. Ya kan momentum sudut itu omega rumusnya ya. Tapi kalau diketahui V, kita bisa langsung pakai massa kali jari-jari kali kecepatan V ya. Tapi harus jadi catatan kalian bahwa V itu tegak lurus dengan R.
Nah, jadi kalau kita gunakan kecepatan, kecepatannya harus tegak lurus dengan R. Ya, jadi R harus tegak lurus dengan V. Ya, nggak boleh nggak tegak lurus. Maka, kalau kita cari sekarang di soal kita, L sama dengan M kali M kali V. Nah, V-nya nggak boleh langsung pakai V0, nah. Karena V0 itu nggak tegak lurus terhadap poros. Ini kan poros, nih kan. Ini ada sudutnya 45. V0 itu harus diuraikan dulu nih. Biar dia tegak lurus. Ya, sudutnya di sini seperti ini V0 sin 45. Di sini V0 cos 45. Ya, jadi yang tegak lurus yang mana? Yang sin. Berarti rumus lengkapnya adalah MR kali V0 kali sin 45. Jadi yang kita gunakan adalah kecepatan arah yang tegak lurus dengan jari-jari. Ya, M-nya adalah massa si benda. Jadinya X per 2. R-nya ketinggiannya 4Y. Gitu ya. Kemudian V0-nya diketahui tadi. Akar GX per 4Y. Dikali sin 45. Sin 45 adalah 1 per 2 akar 2. Gitu kan? Sampai sini kita tinggal menambahkan. Gimana nih? Kita coret dia cepat aja ya. 2, 4, 2 hilang. Kita tulis yang tinggal dulu. X di luar. Y di luar. Akar 2 di luar. Ya kan? GX per 4Y. Ya. Sekarang kalau kita lihat jawaban yang ada di luar itu X. Ya. Akar 2 bisa masuk ke dalam. Jadi GX kali 2 per 4Y. Y yang di luar kita bawa masuk ke dalam, jadinya Y kuadrat. Ya kan? Karena kalau Y kuadrat kita keluarkan akar, jadi Y. Nah, sekarang kita coret 4 dengan angka 2, sisa angka 2. Y dengan Y kuadrat, sisa Y. Jadi jawaban akhirnya apa? X akar GXY per 2. Betul ya? Maka jawabannya udah betul tadi, yang dijawab kawan kalian adalah yang D. Oke, begitu? Udah azan belum daerahnya? Masih bisa? Kita lanjut satu soal lagi. Kita lanjut ya, satu ya. Belum azan kan? Satu soal lagi nomor 20. Ya, mudah-mudahan masih sempat. Tunggu Bapak kopi dulu sebentar. Aduh, salah. Ya. Oh, mau hujan ya? Oke, oke, oke. Ini Bapak kasih idenya aja untuk soal ini. Kalian tes sendiri ya. Bapak kasih idenya aja. Ini insya Allah nggak susah. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas terkait apa kemarin? Young, masih nggak? Tentang diffraksi interferensi celah ganda atau interferensi Young. Ya, celah ganda itu. Nah, ini mirip sebenarnya, tapi ini pakai gelombang bunyi. Ya, jadi Bapak kasih idenya aja. Di sini yang ditanya
intensitas suara minimum pertama. Jadi kalau cahaya itu ukurannya adalah terang dan gelap kan, kalau kemarin. Nah, kalau bunyi itu kan intensitas suara maksimum dan minimum. Jadinya bising dan nggak bising ibaratnya. Jadi kan kalau terang itu sebenarnya intensitas maksimum, kalau gelap intensitas minimum. Nah, kalau bunyi juga gitu. Bunyi itu bergabung bisa makin berisik, bisa makin menghilangkan. Nah, jadi cahaya bergabung bisa makin terang, bisa makin gelap. Itu interferensi yang kita bahas kemarin. Bunyi bergabung juga gitu. Bisa intensitas maksimum, bisa intensitas minimum. Jadi terang gelap kalau cahaya, kalau bunyi berisik sunyi mungkin ya, dalam tanda kutip. Bising dengan sunyi mungkin ya. Nah, jadi kalian bisa pakai rumus yang interferensi kemarin sebenarnya. Ya, jadi pakainya rumus gelap. Ya, kenapa? Ya, jadi ini yang ditanya adalah intervensi minimum, berarti keadaan yang sunyi. Berarti miripkan dengan keadaan gelap. Ya, ini juga pemuasan di sini. Jadi paling cepat di sini, ini Bapak kasih tahu aja. Kalian kurangin aja. Di sini kan ada R1, R2 kan. Kalian kurangin aja tuh ya. Delta R yang dicari itu delta R. Delta R itu adalah R2 kurang R1. Nah, itu kelipatan setengah panjang lemah. Jadi N kurang setengah kali lambda. Ya. Jadi karena ditanya suara minimum pertama, berarti kalian langsung aja N kurang setengah lambda. Ya. Jadi di sini kalian tinggal cari R2 kurang R1 sama dengan setengah lambda. Dari sini kalian harusnya nanti dapat lambda sama dengan berapa. Ya, tapi sebelumnya harus cari R1 dan R2. Ya, R1 dan R2 ini cari dari Pitagoras. Pitagoras. Ya, R1 dan R2 cari dari Pitagoras, kemudian dikurangkan dapat lambda. Setelah dapat lambda, kalian tinggal pakai yang ketiga rumusnya V sama dengan lambda kali F. Ya, V-nya apa? V-nya kecepatan bunyi di udara. Ada nggak? Ada nih, 340 meter per second. Jadi 340 sama dengan lambdanya dapat yang tadi, F-nya insya Allah dapat. Ya, tapi dapat F-nya nanti kalian dapatnya dalam Hertz. Ya, F ini dapat dalam Hertz. Sementara jawabannya diminta dalam kilohertz. Jadi nanti mungkin dapatnya 4000 Hz. Berarti dapatnya 4 kilohertz. Gitu ya. Paham ya? Jadi pertama cari R1 dan R2 dari Pitagoras. Ini gampang dicari, di gambar sudah ada jarak semua. Kemudian kurangin, itu sama dengan setengah lambda. Lambdanya bisa dapat. Kemudian setelah dapat lambda, dapat F. Oke? Ini Bapak share nanti PDF-nya ke grup. Kemudian kemarin juga ada beberapa soal yang belum dikerjakan kan, Bapak kasih kalian PR. Nah, itu bisa dikerjakan. Nanti hasilnya coba dikirim ke grup ya. Termasuk soal nomor 20 itu coba dikirim ke grup nanti. Atau kalau malu di grup, boleh japri. Oke, Bapak rasa segini dulu. Ini juga udah azan, mau azan di sini. Kita tidak boleh yang sampai belajar mengganggu sholat ya. Oke, baik. Anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Bapak mohon maaf